Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan bahas sistem persamaan linear dua variabel ya dalam video kita kali ini. Nah, yang kita akan bahas adalah dengan metode substitusi. Materi ini gampang banget loh. Nah, kamu harus tonton video sampai habis supaya kamu bisa buktikan ya, ini memang gampang. Sistem persamaan linear dua variabel ini kita akan mencari nilai variabelnya ya. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama kita bisa menggunakan metode substitusi yang akan kita bahas pada video kita kali ini ya. Dan yang kedua itu bisa menggunakan metode eliminasi. Dan yang ketiga kita menggabungkan metode eliminasi dengan metode substitusi. Tapi dalam video kita kali ini kita akan fokus ya adik-adik ya membahas dengan metode substitusi. Sistem persamaan linear dua variabel ini kita akan diberikan dua buah persamaan ya adik-adik ya, yang nanti akan berisikan dua buah variabel. Nah, dua buah variabel ini bisa bervariabel x atau y, X dan Y ya, atau A dengan B, atau P dengan Q, atau apapun ya huruf-huruf yang kita bisa gunakan. Nah, kita akan diminta untuk menentukan berapakah nilai dari variabel-variabel tersebut. Misalkan contoh soal kita, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dan menggunakan metode substitusi. Persamaannya adalah 3x tambah y sama dengan 14, 2x dikurang 5y sama negatif 2. Nah, penyelesaian ini maksudnya kalian diminta untuk menentukan berapakah nilai x dan berapakah nilai y. Nah, metode yang kita gunakan yaitu metode substitusi, yaitu kita akan memasukkan ya salah satu persamaan ini, misalkan persamaan yang pertama ini kita akan buat jadi x sama dengan atau y sama dengan. Nah, setelah diubah ke bentuk x sama dengan y sama dengan, kita akan masukkan ke persamaan kedua. Atau sebaliknya, dari yang persamaan kedua kita masukkan ke persamaan pertama. Oke, supaya kita nggak bingung, kita akan mulai kerjakan soalnya adik-adik ya. Nah, ini ya kakak sudah buatkan penyelesaiannya. Jadi soalnya tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah y sama dengan 14 dan 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2. Nah, dengan metode substitusi, ini kita ada keterangannya ya adik-adik ya. Ubah salah satu persamaan menjadi bentuk x sama dengan atau y sama dengan. Jadi ini kuncinya. Kita akan ubah jadi x sama dengan atau y sama dengan. Nah, kita memilihnya bagaimana? Biasanya kita pilih dari persamaan-persamaan yang memiliki koefisien x atau y satu koefisiennya. Jadi kayak yang pertama nih, 3x tambah y sama dengan 14, kita punya ada y nih ya, adik-adik ya, ada y yang bervariabel koefisiennya 1 ya. Sedangkan di yang persamaan kedua itu kan 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2, itu nggak ada yang satu koefisiennya. Jadi lebih mudah kalau kita pilih yang persamaan pertama, kita akan ubah jadi y sama dengan, karena y ini variabelnya 1. Gitu ngerti ya? Jadi 3x tambah y sama dengan 14, kita akan ubah jadi y sama dengan. Maka yang 3x-nya ini pindah ruas, dia jadinya y sama dengan 14 dikurang 3x. Nah, ini persamaan ini sudah berbentuk y sama dengan, dan kita akan masukkan dia ke persamaan yang kedua. Kita akan masukkan y sama dengan 14 min 3x ke persamaan kedua ya, persamaannya ini. Nanti kita akan masukkan nih, kita akan ganti si y ini yang diterima y dengan 14 min 3x. Nah, ini adik-adik, jadi persamaan keduanya adalah 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2 ya. Ini persamaan keduanya. Nah, kita akan masukkan y sama dengan 14 min 3x ini ke dalam yang ini, kelima ini. Berarti ini 2x dikurang 5 dikali, nah y-nya ganti dengan 14 dikurang 3x sama dengan negatif 2. Berarti ini 2x ya. Nah, ini negatif 5 ya, dikalikan dengan dalam kurung ya. Berarti negatif 5 kalikan dengan 14 nih. Kemudian negatif 5 kalikan dengan negatif 3. Berarti 2x, negatif 5 kali 14, hasilnya negatif 70. Negatif 5 dikali negatif 3 ya, kesini adik-adik ya. Itu berarti hasilnya plus 15x. Berarti 2x dikurang 70 ditambah 15x sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita kumpulkan nih, kita punya 2x dan kita punya 15x. Berarti berapa 2x tambah 15x? Itu dapat 17x ya. Berarti ini 17x, dan negatif 70-nya dia pindah ruas ke sebelah negatif 2 ini, jadinya plus ya. Berarti 17x sama dengan negatif 2 tambah 70. Nah, negatif 2 tambah 70 berapa? 68 ya, berarti 17x sama dengan 68. Nah, setelah berbentuk 17x sama dengan 68, berarti x sama dengan dibagi ya. Ini kan 17x, berarti 17 dikali x ya. Berarti x sama dengan 68 dibagi 17. Nah, dapat 4 ya adik-adik ya, angkanya bulat ya. Jadi kita udah punya nih nilai x sama dengan 4.
Nah, nanti nilai X sama dengan 4 kita akan masukkan atau kita akan substitusikan ke persamaan pertama, atau langsung aja ke sini juga boleh, atau ke persamaan pertama juga boleh. Nah, ini ya. Jadi, substitusikan nilai X sama dengan 4, ini yang kita peroleh dari tadi ya, kita udah kerjakan ya, itu ke persamaan pertama atau ke bentuk yang langsung Y sama dengan 14 min 3X, karena 14 min 3X ini berasal dari persamaan pertama ya adik-adik ya. Berarti masukkan deh, kan tadi X-nya 4 ya, berarti Y sama dengan 14 dikurang 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? Dapat 12, berarti Y sama dengan 14 dikurang 12. Nah, berapa 14 dikurang 12? Dapat 2. Berarti kita dapat nilainya dari persamaan SPLDV ini, nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 2. Oke adik-adik paham ya? Jadi metode substitusi ini intinya adalah kita akan memasukkan satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Jadi tadi kan kita memilihnya itu lebih mudah kalau ada yang berkoefisien 1 ya. Jadi yang seperti ini adik-adik nih, yang ada 1 nih, kan kita punya persamaannya 2 nih ya. Nah, yang mudah digunakan metode ini kalau dari persamaan itu ada yang yang berkoefisien 1. Kayak misalkan persamaan 1 nih yang Y-nya, kita ini berkoefisien 1. Nah, itu kita akan buat jadi Y sama dengan, nanti masukkan dia ke persamaan yang kedua. Kemudian setelah dapat X-nya, kita akan masukkan lagi dia ke persamaan pertama. Oke adik-adik, nanti kita di video berikutnya kita akan bahas metode eliminasi. Oke, semoga paham ya. Tetap semangat terus belajarnya. Jangan lupa yang belum subscribe ya channel ini ya, supaya kita bisa berkembang dan bisa memberikan lebih banyak manfaat buat kalian. Oke, semoga bermanfaat.